Baik, selamat siang. Sebelumnya Vista tolong rekam. Oke, Kak. Sudah mulai atau Udah suhu 18 detik. oke, oke. Baik, selamat siang untuk kita semua. Jadi kita akan mulai presentasi dari kelompok 3, tapi sebelum itu saya minta kesediaan dari salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin Kak Ana Hili bisa memimpin kita dalam doa untuk memulai perkuliahan kita. Silakan Kak Ana. Oke, mungkin Kak Ana terkendala jaringan. Mungkin saya minta kesediaan Kak Feby Langobelen untuk memimpin kita dalam doa pembuka untuk perkuliahan kita. Silakan Kak Feby. Oke, baik. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau masih mengumpulkan kami pada siang ini. Sekarang kami akan memulai perkuliahan kami. Semoga Engkau bimbing kami agar perkuliahan kami bisa berjalan dengan lancar. Kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Feby yang sudah memimpin dalam doa. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja dan hasil diskusi dari kelompok mereka. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada saat ini, pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi penilaian afektif. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama, Albertine Alvinda, yang kedua, saya sendiri Aprila Taupan selaku moderator, yang ketiga, Arni Margarita Mone, yang keempat, Maher Hidayat, yang kelima ada Maria Ermelinda Penny, dan yang keenam ada Tamar Sisilia Narakaha. Baik, slide selanjutnya. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 3 akan membawa materi mengenai penilaian afektif. Di antaranya ada definisi tentang penilaian afektif, yang kedua penilaian afektif dalam konteks K13, yang ketiga tingkatan penilaian afektif, yang keempat jenis-jenis penilaian afektif, dan yang kelima instrumen penilaian afektif. Baik, langsung saja untuk materi pertama tentang definisi penilaian afektif, saya berikan kesempatan kepada pemateri. Baik, definisi penilaian afektif. Penilaian afektif adalah penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penilaian afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Menurut Popam tahun 1995, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang berminat dalam suatu mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, semua pendidik harus mampu membangkitkan minat semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Selain itu, ikatan emosional sering diperlukan untuk membangun semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat nasionalisme, rasa sosial, dan sebagainya. Untuk itu,
Semua dalam merancang program pembelajaran, satuan pendidikan harus memperhatikan ranah afektif. Untuk selanjutnya tentang penilaian afektif dalam konteks K13, saya persilakan pemateri. Untuk Saudari Arnimone, apakah sudah berada dalam ruang meet ini? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian afektif dalam konteks K13. Penilaian pembelajaran matematika menurut kurikulum 2013 tidak hanya berfokus pada ranah kognitif dan psikomotorik saja. Sebelumnya teman-teman, saya minta maaf jika ada berikut, soalnya di sini terlalu beribut. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa Ani, lanjutkan. Lanjut, saya ulangi. Penilaian pembelajaran matematika menurut kelas tidak hanya berfokus pada ranah kognitif dan psikomotorik saja, tetapi juga berfokus pada ranah afektif atau sikap. Kondisi afektif atau sikap siswa akan menentukan keberhasilan berlangsungnya pembelajaran matematika di kelas. Sebelum matematika dapat mengukur pencapaian siswa, diperlukan instrumen yang disebut dengan instrumen tes. Pencapaian kompetensi siswa tidak selalu diperoleh berdasarkan hasil tes saja, namun juga dapat diperoleh dengan teknik tes melalui pengamatan atau laporan diri. Teknik-teknik tes dapat digunakan dalam pembelajaran matematika menurut K13, diantaranya adalah observasi dan penilaian diri. Nah, apa sih itu observasi? Observasi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana seseorang berperilaku. Teknik observasi berguna dalam penilaian keterampilan kinerja dan aspek tertentu dari perkembangan sosio-personal. Menurut Ebel dan Frisbee 1991, terdapat 25 observasi. Yang pertama, observasi spontan atau spontaneous observation. Kebanyakan observasi yang dilakukan guru adalah dengan pengaturan instruksional yang terjadi secara kebetulan dan cepat bertahap. Mereka melakukannya secara spontan karena guru tidak bermaksud untuk mengamati aksi spesifik tertentu. Selanjutnya, observasi terencana atau planned observation. Observasi yang terencana lebih berhasil, lebih mempunyai intensional yang tinggi, lebih efisien, dan memberikan hasil yang lebih objektif. Kualitas suatu observasi dipengaruhi oleh kualitas form penilaian yang dirancang untuk menunjukkan fokus observasi dan untuk menunjukkan perilaku. Berikut penilaian diri sendiri. Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian yang melibatkan seseorang untuk mengambil diri sebagai tanggung jawab dalam menilai proses dan hasil pekerjaan yang mereka alami. AAIA atau Association for Assessment and Improvement Through Assessment 2001 mendefinisikan penilaian diri sebagai semua aktivitas yang dilakukan di dalam dan di luar kelas yang memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah diajarkan dan membandingkannya dengan seperangkat kriteria. Adapun instrumen yang dibahas pada pelatihan ini untuk teknik penilaian diri dalam berupa angket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Beko. Selanjutnya silakan Saudari. Baik, yang berikut tingkat penilaian efektif.
Nah, menurut taksonomi Cartwheel, receiving atau attending, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Nah, tugas pendidik mengarahkan perhatian peserta didik pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektif. Misalnya, pendidik mengarahkan peserta didik agar senang membaca buku. Nah, pengembangan perangkat penilaian afektif, senang bekerja sama, dan sebagainya. Nah, kesenangan ini akan menjadi kebiasaan, dan hal ini yang diharapkan yaitu kebiasaan yang positif. Yang berikut, responding. Nah, responding merupakan partisipasi antara peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Nah, pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Hasil pembelajaran pada ranah ini menekankan pada pemerolehan respons, berkeinginan memberi respon, atau kepuasan dalam memberi respon. Nah, tingkat yang tinggi pada kategori ini adalah yaitu hal-hal yang menekankan pada pencarian hasil dan kesenangan pada aktivitas khusus. Nah, misalnya senang membaca buku, senang bertanya, senang membantu teman, dan senang dengan kebersihan dan kerapian, dan sebagainya. Berikut valuing. Valuing melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangannya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Nah, valuing atau penilaian berbasis pada internalisasi dari seperangkat nilai yang spesifik. Hasil belajar pada tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil agar nilai dikenal secara jelas. Yang berikut, organization. Nilai satu dengan nilai lain dikaitkan. Nah, konflik antara nilai diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptualisasi nilai dan organisasi sistem nilai. Misalnya pengembangan filsafat hidup. Yang berikut, karakterisation. Tingkat ranah afektif tertinggi adalah karakterisation nilai. Pada tingkat ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengandalkan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Nah, hasil pembelajaran pada tingkat ini berkaitan dengan perilaku emosional dan sosial. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya apakah saudara Mahir berada pada ruang ini? Oke, jadi karena jaringan, maka ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian afektif. Baik, untuk jenis-jenis penilaian afektif, diantaranya yang pertama ada sikap. Penilaian sikap itu di sini dijelaskan bahwa sikap merupakan suatu untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, keteguhan, dan konsistensi terhadap sesuatu. Yang berikutnya ada minat. Menurut Getzel tahun 1966, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang memproses orang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat atau keinginan adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu hal yang penting terhadap sesuatu. Hal penting pada minat adalah intensitasnya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit.
Berdasarkan pengertian minat, kita bisa mendefinisikan bahwa semakin tinggi intensitas dari minat seseorang untuk mempelajari itu, ada peluang besar agar seseorang tersebut bisa lebih menguasai dan memahami materi yang disampaikan tentang pelajaran yang dia sukai atau diminati. Nah, selanjutnya adalah penilaian dari diri. Intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinum, yaitu mulai dari rendah sampai tinggi. Konsep diri ini penting untuk menentukan jenjang karir peserta didik, yaitu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dapat dipilih alternatif yang tepat bagi peserta didik. Selain itu, informasi konsep diri penting bagi sekolah untuk memberikan motivasi belajar peserta didik dengan tepat. Berikutnya adalah nilai. Nilai menurut Brockage perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan dianggap buruk. Definisi lain tentang nilai. Oke, sebelumnya Alfrinda. Teman-teman mohon maaf, sepertinya jaringan di Alfrinda sedang terganggu. Mohon maaf teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang sedang berada di ini ada yang bisa membantukan untuk melakukan share screen karena Alfrinda wifi-nya mati. Itu sudah bisa. Alfrin Sudah. dilanjut share screen. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang jenis-jenis penilaian afektif, yaitu ada lagi nilai menurut Brockage merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Definisi lain tentang nilai disampaikan oleh Tyler, yaitu nilai adalah suatu objek, aktivitas dalam mengarahkan minat, sikap, dan keadaan. Baik, selanjutnya. Yang berikutnya adalah moral. Piaget dan Paul Berg banyak membahas tentang mengabaikan masalah antara judgment moral dan tindakan moral. Ia hanya mempelajari prinsip moral seseorang melalui penafsiran respon verbal terhadap dilema hipotetikal atau dugaan, bukan bagaimana sesungguhnya moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Misalnya menipu orang lain, membohongi orang lain, atau melukai orang lain baik fisik maupun psikis. Keyakinan agama seseorang yaitu keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Berkaitan dengan prinsip nilai dan keyakinan seseorang. Selanjutnya, sebelum masuk ke instrumen penilaian, dan kita bisa melihat bahwa beberapa hal yang dijadikan sebagai penilaian afektif itu tentunya sangat penting untuk peserta didik. Karena dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka kita bisa juga mengukur dalam mendidik peserta didik kita untuk memiliki sikap yang baik. Baik, selanjutnya tentang instrumen penilaian afektif dalam konsep K13 khususnya pada pelajaran matematika di SMP atau di SMA. Selanjutnya slide selanjutnya. Oke. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini pada tentang instrumen afektif itu kita akan bahas pertama tentang spesifikasi instrumen, lalu skala instrumen dan afektif, lalu sistem penskoran, telah instrumen, merakit instrumen, uji coba instrumen, analisis
Nah, pertama yang akan kita lihat yaitu spesifikasi instrumen. Jadi instrumen yang ada di sini yang pertama ada instrumen sikap. Instrumen sikap serta didik untuk objek biasanya terhadap kegiatan sekolah, mata pelajaran, pendidik, dan sebagainya. Sikap terhadap mata pelajaran bisa positif dan bisa negatif. Hasil pengukuran sikap berguna untuk kedua ada instrumen minat. Instrumen minat bertujuan untuk memperoleh informasi tentang minat peserta didik terhadap mata pelajaran yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Berikutnya, instrumen konsep diri. Instrumen konsep diri bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, beserta melakukan evaluasi secara objektif terhadap potensi yang ada dalam dirinya. Karakteristik potensi peserta didik sangat penting untuk menentukan jenjang karirnya. Kelemahan peserta didik digunakan untuk menentukan yang berikut adalah instrumen nilai. Instrumen nilai bertujuan untuk menetapkan nilai dan keyakinan peserta didik. Informasi yang diperoleh berupa nilai dan keyakinan yang positif dan yang negatif. Hal yang bersifat positif diperkuat, sedangkan yang bersifat negatif dikurangi dan akhirnya dihilangkan. Lalu berikutnya instrumen moral. Instrumen moral bertujuan untuk mengungkap moral. Informasi moral seseorang diperoleh melalui pengamatan terhadap perbuatan yang ditampilkan dan laporan diri melalui pengisian kuesioner. Hasil pengamatan dan hasil kuesioner menjadi informasi tentang moral seseorang. Untuk penjelasan lebih rinci, teman-teman bisa lihat pada Baik, selanjutnya yaitu skala instrumen penilaian afektif. Untuk skala instrumen penilaian afektif, biasanya digunakan adalah skala Preston, skala beda semantik. Untuk skala Preston merupakan skala yang disusun agar responden memilih pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang skala Likert itu merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Lalu untuk skala beda semantik, skala mengukur sikap yang tersusun dalam satu garis kontinu di mana jawaban yang sangat positif itu terletak di sebelah kanan garis dan jawaban yang negatif itu terletak pada sebelah garis. Lalu untuk contohnya dapat kita lihat pada slide. Di sini kami menyajikan contoh skala Preston dan minat terhadap pelajaran matematika. Di sini misalnya yang pertama yaitu saya senang belajar matematika. Yang kedua, pelajaran matematika bermanfaat dan seterusnya. Lalu disertai skornya dimulai dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga skor tertingginya yaitu 7 dan skor terendahnya yaitu 1. Lalu yaitu contoh skala Likert. Ini pada sikap terhadap pelajaran matematika. Di sini dapat dilihat misalnya pernyataan 1 yaitu pelajaran matematika sangat bermanfaat. Pernyataan yang kedua pelajaran matematika sulit dan seterusnya. Lalu untuk di sebelahnya dapat dilihat SS itu merupakan sangat setuju. Lalu S itu setuju, TS itu tidak setuju, dan SS itu sangat. Selanjutnya yaitu sistem penskoran. Untuk sistem penskoran biasanya digunakan itu tergantung pada skala pengumpulannya. Jika menggunakan skala Preston, maka skor tertingginya butir itu 7 dan skor terendahnya itu 1. Dapat dilihat pada contoh yang telah disajikan. Lalu untuk instrumen dengan skala beda itu tertingginya. Untuk skala Likert pada awalnya skor tertinggi tiap butuh 5
dan terendahnya itu 1. Namun, dalam melakukan pengukuran, sering terjadi kecenderungan skala Likert. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, skala Likert dimodifikasi dengan hanya menggunakan 4 pilihan agar sikap atau minat responden dapat dijelaskan. Skor perolehan perlu dianalisis untuk tingkat peserta didik dan tingkat kelas, yaitu dengan dan mencari simpangan baku skor. Selanjutnya, ditafsirkan hasilnya untuk mengetahui minat peserta didik dan mata pelajaran. Yang berikutnya yaitu instrumen. Pada instrumen ini kegiatan yang dilakukan yaitu menelaah apakah yang pertama atau pernyataan itu sudah sesuai dengan indikator. Yang kedua, bahasa yang digunakan itu komunikatif dan menggunakan tata bahasa yang benar. Yang ketiga, butir pernyataan atau pertanyaan tidak bias. Yang keempat, format instrumen menarik untuk dibaca. Yang kelima, pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas. Dan yang terakhir, jumlah butir dan atau panjang kalimat pertanyaan atau pernyataan sudah tepat sehingga tidak menjengkelkan untuk dibaca ataupun dijawab. Baik, untuk slide selanjutnya silakan dari Kamar. Oke, yang berikut itu merakit instrumen. Nah, setelah instrumen itu diperbaiki, instrumen itu selanjutnya dirakit. Nah, caranya itu menentukan format atau letak instrumen dan urutan pertanyaan atau pernyataan. Format instrumen ini harus dibuat menarik dan tidak terlalu panjang. Responding itu tertarik untuk membaca. Setiap 10 pertanyaan itu sebaiknya dipisahkan dengan cara memberi spasi yang lebih atau diberi batasan garis 4 persegi panjang. Nah, urutan pernyataan atau pertanyaan itu harus sesuai dengan menjawab atau motifnya. Selanjutnya, yang berikutnya itu coba instrumen. Setelah merakit instrumen, kita menentukan uji instrumen yang kita rakit. Sesuai dengan tujuan penyampaian atau ini yang akan diberikan kepada peserta didik, kepada guru, atau kepada orang tua peserta didik. Untuk itu, kita harus menilai yang karakteristik yang ingin. Nah, bila yang ingin kita nilai itu adalah peserta didik SMA, maka sampelnya itu harus peserta didik SMA juga. Nah, sampel yang diperlukan itu minimal peserta. Pada saat diuji coba itu perlu dicatat, ada yang perlu dicatat itu saran-saran dari responden yang misalnya tadi itu peserta didik atas kejelasan pedoman dalam pengisian instrumen, kejelasan kalimat yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk mengisi instrumen. Nah, waktu yang digunakan ini disarankan bukan waktu saat responden sudah lelah. Selain itu, sebaiknya juga diberi minuman agar tidak lelah. Nah, perlu diingat bahwa pengisian instrumen penilaian efektif ini merupakan tes sehingga walau ada batasan waktu, namun itu tidak terlalu ketat untuk responden. Selanjutnya, nah setelah dirakit, dianalisis, diuji coba. Ini yang perlu dilakukan adalah analisis hasil uji coba. Nah, analisis hasil uji coba ini meliputi variasi jawaban tiap butir. Skala instrumen 1 sampai 7 dan jawaban dari responden itu pasti bervariasi dari 1 sampai 7, maka butir pernyataan atau pertanyaan pada instrumen ini dapat dikatakan baik. Tetapi satu pilihan jawaban, misalnya hanya pada nomor 3, maka butir instrumen ini tergolong tidak baik.
Nah, jika ada butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang tidak baik, hal yang perlu kita lakukan adalah perbaikan instrumen. Nah, perbaikan instrumen ini harus berdasarkan hasil uji coba yang tadi kita lakukan. Bisa saja setelah instrumen kita baik, namun hasil uji coba empirik tidak baik. Nah, untuk itu, pernyataan atau pertanyaan instrumen itu harus diperbaiki. Nah, perbaikan ini termaksud mengakomodasi saran-saran dari responden uji coba. Nah, instrumen ini sebaiknya dilengkapi dengan pertanyaan terbuka. Nah, setelah melakukan perbaikan, hal yang terakhir kita lakukan adalah observasi. Nah, penilaian ranah afektif peserta didik selain menggunakan kuesioner atau pengamatan. Prosedurnya itu sama, yaitu dimulai dengan penentuan definisi konseptual dan definisi operasional. Nah, definisi konseptual akan menjadi isi dari pedoman observasi. Misalnya, indikator peserta didik yang berminat pada mata pelajaran matematika itu kehadiran mereka di dalam kelas atau kerajinan dalam mengerjakan tugas yang muncul, kerapihan dan kelengkapan catatan. Nah, hasil observasi ini akan melengkapi informasi dari hasil kuesioner tadi. Dengan demikian, informasi yang diperoleh akan akurat, sehingga kebijakan yang ditempuh akan lebih tepat. Baik, sekian presentasi dari materi tentang penilaian afektif dari kelompok 3. Selanjutnya bagi teman-teman yang dari kelompok, kami membuka kesempatan bertanya untuk satu penanya dua pertanyaan. Itu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman semua. Hijrah. Mohon maaf, tadi ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Baik, kalau sebutnya dari kelompok berapa dan dari perkenalkan namanya siapa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivana Mendes dari perwakilan kelompok 4. Pertanyaan di sini pada bagian skala instrumen penilaian efektif. Di situ dijelaskan tadi bahwa ada 3 macam. Itu pertama skala Birkenston, skala Likert, dan skala Beres-Quantic. Nah, di antara ketiga skala instrumen penilaian, kira-kira yang mana yang paling baik untuk digunakan, dan juga berikan alasannya. Kemudian saya juga ingin bertanya pada bagian pada slide tentang observasi. Itu disebut bahwa teknik observasi berguna dalam penilaian keterampilan kinerja dan aspek teknik dari perkembangan. Saya ingin tanya aspek dari perkembangan sosio-personal itu seperti apa dan contohnya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok yang lain, kelompok 1, 2. Baik, perkenalkan nama saya Maria Nurdianmal. Saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi
Di sini saya ingin bertanya tentang di slide ada penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri itu dapat berjalan secara efektif karena seperti yang kita tahu itu penilaian diri sendiri itu Baik, terima kasih untuk saudara Niti yang sudah bertanya. Selanjutnya dari Oke, silakan. Bagaimana cara Anda peserta didik terhadap mata pelajaran sesuai dengan penilaian aktif yang telah diberikan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya memberikan kesempatan bagi teman-teman dari kelompok-kelompok yang belum bertanya, dari kelompok 5. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kapan kita menggunakan skala Kurzweil, skala Gallagher, dan kegiatan yang bagaimana yang kita gunakan tiga skala tersebut. Itu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyusun penilaian ketiga skala instrumen efektif tersebut? Apakah ada langkah-langkah untuk langkah khusus yang untuk membuat teori yang digunakan sebagai penilaian efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ana dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kami kelompok 3, jadi yang kelompok 1. Atau mungkin ada saran atau tanggapan bisa disampaikan. Baik, karena saya pikir dari teman-teman kelompok kami sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan, saya bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kalau ada kesalahan tentang pertanyaan yang teman-teman bisa diperbaiki. Dari kelompok 2 itu bertanya tentang penilaian diri sendiri. Karena lakukan agar tentang diri sendiri dapat berjalan dengan efektif. Menurut teman-teman dari kelompok 2 itu merupakan kegiatan yang cukup sulit. Selanjutnya untuk kelompok 4 ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang
dari teman-teman kelompok 4 bertanya yang mana yang paling baik untuk digunakan dari 3 skala yang telah kami berikan. Selanjutnya, untuk pertanyaan mengenai materi observasi, tentang kalimat, teknik observasi berguna dalam keterampilan kinerja dan aspek tertentu dari perkembangan sosiopersonal. Dan dari kelompok 5 ditanya kapan kita menggunakan ketiga skala tersebut, kapan waktu yang tepat, dan juga bagaimana cara untuk menyusun ketiga skala tersebut. Selanjutnya, untuk kelompok 6 ditanyakan bahwa bagaimana cara kita untuk membangun minat dari peserta didik apabila kita perhatikan dari penilaian afektif atau ramah afektif. Minta sedikit waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Dan mohon maaf, saya sudah menutup kesempatan untuk bertanya. Jadi kalau misalkan teman-teman dari kelompok 1 ingin bertanya, mohon tutup kesempatannya. Terima kasih. Mohon izin sebentar. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Saudari Ivona. Yang pertama tentang bagian tentang observasi. Baik, jadi di dalam materi yang kami paparkan tadi, ada satu kalimat yang berbunyi, teknik observasi berguna dalam penilaian keterampilan kinerja dan aspek tertentu dari perkembangan sosiopersonal. Jadi pada saat kita melakukan observasi, yaitu seperti yang sudah tadi kami sampaikan, bahwa observasi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana seseorang berperilaku. Nah, teknik observasi ini kita gunakan bisa menilai
bagaimana apa keterampilan dari seseorang atau dari peserta didik yang sedang kita amati. Misalkan kita punya peserta didik yang keterampilannya itu ada di bidang matematika. Nah, kalau kita melakukan observasi terhadap peserta didik tersebut dan kita dapati bahwa dia punya keterampilan untuk dalam bidang matematika ataupun seni, nah tujuan dari observasi atau kegunaan dari observasi itu sudah kita dapat. Kan di situ berguna dalam penilaian keterampilan kinerja, yaitu kita bisa tahu dia punya keterampilan apa, di bidang apa, seperti itu. Lalu dengan melakukan observasi, kita juga bisa mengetahui aspek tertentu dari perkembangan sosiopersonal. Nah, perkembangan sosiopersonal maksudnya di sini adalah bagaimana caranya dia untuk berinteraksi dengan orang lain, apakah dia termasuk anak yang bisa disebut sebagai anak yang bisa berbaur dengan baik dengan orang lain atau tidak, atau dia anaknya pendiam atau tidak. Nah, kita bisa dapat informasi-informasi tersebut itu dari kegiatan observasi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang berikut tentang skala instrumen penilaian afektif. Kalau dari kelompok kami sendiri, di sini kan Ivona bertanya, yang mana yang paling baik untuk digunakan. Nah, kalau dari kami pribadi, dari kami kelompok, menurut kami semua skala instrumen dari penilaian afektif itu baik untuk digunakan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa semuanya itu nanti kan akan jadi skor begitu kan, supaya kita bisa tahu apakah anak ini ranah afektifnya itu sudah baik atau belum. Nah, menurut kami sama saja skala yang satu dan yang lainnya, maupun skala Likert, semantik, atau Thurston itu semuanya sama saja menurut kami. Jadi, kita bisa gunakan yang mana saja, tergantung dari pilihannya kita begitu. Apakah bisa diterima, Ivona? Saudari Ivona, apakah masih ada di ruang virtual? Terima kasih atas jawabannya. Baik. Kami mohon waktu sebentar lagi. Baik, selanjutnya langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Diesmilia Belawajalagu tentang kelompok 6, tentang bagaimana cara Anda membangun minat peserta didik. Nah, ini untuk cara membangun minat dari peserta didik tentunya itu tergantung pada strategi pembelajaran apa yang kita pakai. Seperti itu. Karena kebanyakan kita kebanyakan kan kalau di pembelajaran khususnya matematika, kalau kita guru matematika itu kebanyakan kan dapatnya di SMP dan SMA. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus memahami dulu bagaimana sikap ataupun karakter dari anak SMA ataupun SMP pada umumnya. Kita harus tahu dulu bagaimana karakter mereka, karena menurut saya sangat penting bahwa seorang guru mempelajari bagaimana karakter-karakter dari siswa yang ada seperti itu. Nah, setelah kita tahu bagaimana karakter-karakter dari siswa kita, nah maka kita mulailah memikirkan strategi pembelajaran apa yang paling cocok untuk kita terapkan pada kelas kita. Nah, dengan strategi
pembelajaran yang cocok, maka kami dari kelompok 3 percaya bahwa minat belajar dari para siswa yang kita ampu bisa meningkat. Nah, kalau misalkan ada dalam satu kelas seperti kita sudah membuat atau menggunakan strategi belajar yang menurut kita tepat untuk kelas itu dan sebagian besar berhasil pada kelas itu, pada beberapa peserta didik yang ada dalam kelas itu, sebagian besarnya strategi pembelajaran yang kita lakukan itu berhasil. Tetapi ada 1 atau 2, 3 orang kita lihat bahwa minatnya itu masih rendah untuk pelajarannya kita. Nah, di situ kita bisa melakukan pendekatan atau melakukan observasi secara tidak langsung kepada mereka dengan mengamati bagaimana tingkah laku mereka pada saat mereka mengikuti pelajarannya kita, ataupun dari tugas-tugas yang mereka kumpulkan, kita bisa mengamati minat mereka dari apa yang mereka lakukan di dalam kelas begitu. Sehingga kita dengan mengamati kelakuan mereka yang ada dalam kelas, maka kita bisa mencari cara lagi bagaimana untuk bisa membangun minat dari para peserta didik yang minatnya masih berkurang untuk pelajaran yang kita bawakan. Itu menurut kami. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan? Izin menanggapi, Kak. Ya, baik. Tadi Kak Rila bilang bahwasannya kalau kita mendapati ada 1-2 peserta didik yang minat mereka tidak sesuai dengan yang sudah kita lakukan ke yang lain dan itu sukses, kan Kak Rila bilang kita melakukan pendekatan secara tidak langsung untuk membuat salah satu strategi baru ya yang sesuai dengan mereka. Nah, apakah itu strategi yang untuk 1-2 orang itu, apakah nanti kita akan menggabungkan dengan yang sudah sukses itu, atau mereka punya strategi untuk mereka saja begitu? Baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi maksud saya strategi yang akan kita gunakan itu tentunya kalau misalkan kita lihat dari strategi sebelumnya yang sudah kita pakai untuk anak-anak yang lain dan sebagian besarnya berhasil, itu tetap dijalankan sesuai dengan sebagian besarnya. Nah, untuk yang beberapa orang ini kita mencoba untuk melakukan modifikasi pada strategi sebelumnya yang sudah kita gunakan. Jadi ada sedikit perubahan untuk mereka bertiga. Mungkin lebih intensitasnya untuk mereka bertiga atau beberapa orang itu mungkin tingkatkan. Seperti itu maksud saya. Apakah bisa ditangkap? Bisa, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk tanggapannya. Ya, tunggu sebentar. Kami masih coba untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan lain. Oke, ini saya akan menjawab pertanyaan Pak Niti itu tentang bagaimana kita menjamin penilaian diri sendiri itu akan efektif. Nah, pertama-tama seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai mahasiswa pun kita memiliki rasa atau tahu kemampuan diri kita sendiri itu sampai mana. Nah, cara supaya penilaian diri sendiri itu efektif adalah kita mengetahui kekurangan itu terdapat di mana. Nah, ini cara guru supaya
bisa meningkatkan bisa meningkatkan agar siswa itu memiliki penilaian diri sendiri lebih efektif itu, guru itu sebagai motivator. Jadi, misalkan guru mengetahui kemampuan anaknya itu sampai di mana, apakah perlu ditingkatkan atau tidak. Jikalau perlu ditingkatkan, maka guru berperan sebagai motivator agar dia mampu memberi motivasi untuk anak-anak didiknya itu supaya dia mampu menilai diri sendiri di mana kekurangannya dia. Jika dia sadar akan kekurangannya dia di mana, kemampuan dia di mana yang terbatas, maka guru akan memberikan dorongan agar dia mau lebih lagi belajar pada keterbatasan atau tidak kemampuannya dia dalam mata pelajaran tertentu itu. Nah, selanjutnya itu guru juga jika dia sudah menjadi motivator, maka sebaiknya dia juga memberikan apresiasi jika nanti anaknya peserta didiknya itu bisa menilai dirinya sendiri dan terdapat tingkatan atau peningkatan dalam cara belajarnya atau nilainya nanti. Mungkin Kak Nurti ada mau tambah, saya persilakan. Sudah pas, Kak. Terima kasih. Oh begitu kalian kali ya. Baik, selanjutnya saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Kak Naheli. Yang pertama, kapan kita menggunakan skala Thurston, skala Likert, ataupun skala beda semantik. Jadi, skala-skala ini sebenarnya tidak mempunyai kondisi-kondisi tertentu di mana kita harus memakai skala ini atau skala ini, tetapi kita bisa memilih skala manapun bisa kita gunakan, tergantung dari sistem penskoran yang ingin kita gunakan juga. Karena kan setiap skala yang kita gunakan, skala instrumen yang kita gunakan itu, misalkan skala Likert, beda semantik, dan juga Thurston itu kan beda-beda untuk sistem penskorannya. Jadi tidak ada keadaan atau situasi tertentu yang mengharuskan kita untuk memilih salah satu dari ketiga skala tersebut. Itu pada diri kita sendiri ingin memakai yang mana. Nah, selanjutnya untuk bagaimana cara menyusun skala instrumen, itu sebenarnya tadi kalau Kak bisa perhatikan baik-baik, sebenarnya kami sudah membawakan bagaimana cara kita untuk membuat atau menggunakan skala instrumen. Itu ada di slide 27, itu mulai dari sistem penskoran, lalu ada setelah kita menentukan sistem penskoran yang kita gunakan, itu kan kalau sistem penskoran yang kita gunakan, kita itu sudah memilih skala mana yang harus kita gunakan. Nah, itu sudah dijelaskan di situ. Lalu setelah itu kita melakukan telaah instrumen. Telaah instrumen maksudnya di sini, itu kita menentukan butir-butir pernyataan atau pertanyaan yang sesuai dengan indikator dan selanjutnya, mungkin bisa dibaca lagi. Lalu setelah itu ada merakit instrumen, itu juga ada di slide ke-29, dan seterusnya sampai di slide ke-33. Kalau setelah ini karena ingin baca lagi, bisa diambil filenya di ada tanggapan atau silakan Kana. Halo, Kak. Untuk pertanyaan satu saya terima. Yang untuk nomor 2 maksud saya di sini kenapa tuh misalnya ini skala Thurston tuh kenapa ini nilai tertingginya harus 7, kenapa tidak 8, kenapa tidak 9, kenapa 10 begitu. Dan kenapa juga ini nilai terendahnya harus 1, kenapa penyusunannya harus 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kenapa tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini berurutan begitu. Pertanyaan saya di sini itu begitu, maksudnya kenapa bentuknya tuh seperti itu begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa dia dari 1 sampai 7? Kenapa dia dari 7 sampai 1? Kenapa tidak dari 1 sampai 7? Kalau misalkan dia dari 1 sampai 7, berarti dia bukan merupakan skala Thurston lagi. Karena itu menurut kelompok kami, dari yang sudah kami cari, itu memang ditetapkan bahwa bentuk untuk skala Thurstonnya itu seperti itu. Skor tertingginya 7 dan terendahnya 1. Nah, kalau misalkan skor tertingginya, kalau tadi tentang penjelasan yang diberikan oleh saudari Erlin,
kalau skor tertingginya dimulai dari terendahnya dimulai dari 1 dulu, maksudnya penyusunannya dari 1 sampai 7 itu sudah termasuk dalam skala beda cantik. Itu bedanya. Jadi kalau misalkan tanya kenapa dia harus 1 sampai 7 atau 7 sampai 1, menurut saya itu bukan suatu hal yang harus kita perdebatkan lagi ya. Karena itu merupakan suatu hal yang sudah ditetapkan menurut saya. Jadi terima kasih. Apakah bisa diterima? Baik, bisa namanya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak untuk pertanyaannya. Baik, karena kami sudah menjawab semua pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain. Selanjutnya saya berikan kembali kesempatannya kepada Kak Adit. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Nah, selanjutnya kita akan mengakhiri kegiatan perkuliahan kita untuk siang hari ini. Sebelum itu saya minta kesediaan salah satu dari kita. Saya minta kesediaan Cindy Nubatoni untuk memimpin kita dalam doa untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dan izinkanlah saya untuk memimpin doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Yang lain silakan mengikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk penyertaan Tuhan, boleh menuntun menyertai kami dari awal perkuliahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya apa yang telah kami pelajari pada sore ini dapat kami pahami dengan baik dan berguna bagi masa depan kami. Mari Tuhan memberkati seluruh aktivitas kami selanjutnya, kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, amin. Oke, terima kasih Kak Cindy. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk perkuliahan kita pada siang hari ini, dan sampai bertemu lagi di perkuliahan kita selanjutnya. Teman-teman sudah bisa. Terima kasih Kak.